warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Dini Putri dari jurusan Hukum Tata Negara akan membahas kali ini tentang pengantar politik hukum. Di sini kita akan membahas tentang pengertian politik hukum, apa saja ruang lingkup dari politik hukum itu, yang ketiga tujuan dari politik hukum. Pengertian politik hukum. Politik hukum berasal dari bahasa Belanda Rechtspolitik yang merupakan kamus dari Van der Tas yang artinya belief dan kurung policy yaitu kebijakan. Jadi yang dimaksud dalam politik hukum adalah kebijakan mengenai hukum. Jadi di sini kebijakan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu rangkaian konsep, azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan tertentu. Pengertian politik hukum menurut para ahli ada 3. Yang pertama yaitu menurut Patmo Wahjono yaitu kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Jadi dalam menurut Patmo Wahjono ini kuncinya yaitu menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk dalam kebijakan dasar. Yang kedua menurut Sajipto Raharjo yaitu aktivitas, memilih, dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi dalam Sajipto Raharjo ini di mana kata kuncinya itu aktivitas memilih atau cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum. Intinya itu di dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Mahfud MD yaitu hukum kebijakan atau garis kebijakan resmi 10 bau hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun pengganti hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi kuncinya yaitu hukum kebijakan di sini yaitu dengan diberlakukannya dengan hukum yang baru maupun pengganti hukum lama dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Nah, dari ketiga pengertian politik hukum yang saya ambil tadi, di sini kita akan mengambil kesimpulannya yaitu pengertian politik hukum itu yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara untuk peraturan-peraturan tertentu demi mencapai tujuan sosial dalam masyarakat. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup politik hukum. Dalam ruang lingkup politik hukum ada 6. Yang pertama yaitu proses penggalian nilai-nilai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Jadi intinya yaitu proses penggalian nilai-nilai aspirasi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai aspirasi tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Jadi ini lanjutan dari tujuan yang pertama dari perumusan nilai-nilai aspirasi tersebut, maka akan dirancang dalam peraturan perundang-undangan dalam merumuskan politik hukum. Yang ketiga yaitu penyelenggara negara yang berwenang merumuskan menetapkan politik hukum. Jadi lanjutan dari yang nomor 2 itu yang berwenang dalam menetapkan politik hukum itulah yang dapat merumuskan proses perdebatan perumusan nilai-nilai aspirasi dalam tujuan nomor 1 dan tujuan nomor 2. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. Jadi di dalam lanjutan nomor 3 yang tadi maka peraturan tersebut akan memuat tentang seputar politik hukum. Di sini saya akan saya tunjukkan dalam politik hukum. Yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum
baik yang sedang akan telah ditetapkan. Jadi, dalam merumuskan politik hukum ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan suatu politik hukum, baik yang akan kita bentuk dalam peraturan tersebut atau yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu pelaksanaan dari peraturan perundangan yang merupakan implementasi politik hukum dalam suatu negara. Jadi kita akan melaksanakan dari peraturan yang kita rancang dari tujuan nomor 1 tadi sampai ke nomor 6 dalam implementasi dari politik hukum suatu negara. Lanjut, yang terakhir kita akan membahas tujuan dari politik hukum. Di sini tujuan politik hukum ada 3. Yang pertama yaitu untuk memahami pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi penetapan ketentuan hukum yang berlaku hingga mampu menerapkan ketentuan hukum itu sendiri sesuai dengan tujuannya. Jadi maksudnya tujuannya itu untuk memahami pemikiran seperti apa yang melatar belakangi seperti penetapan ketentuan hukum baik yang berlaku hingga mampu menerapkan, tujuannya itu yaitu mampu menerapkan ketentuan hukum itu sesuai dengan tujuannya. Jadi dari memahami pemikiran-pemikiran dalam penetapan ketentuan hukum itu, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu mampu. Di sini mampu menerapkan ketentuan hukum itu sesuai dengan tujuannya. Yang kedua yaitu untuk memilih pemikiran-pemikiran yang dapat menjadi dasar penetapan ketentuan ius constitutum dari ius constituendum yang berlaku dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat hingga mampu menetapkan ketentuan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat. Maksudnya yaitu memilih pemikiran yang dasar. Jadi penetapan itu, ketentuan itu dari ius constituendum, penetapan ketentuan ius constituendum dari ius constitutum itu akan berlaku sesuai dengan perubahan dalam masyarakat, sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat, sehingga mampu menetapkan ketentuan hukum baru. Yang terakhir kita akan membahas yaitu untuk memahami kebijakan yang menggariskan kerangka arah tata hukum yang berlaku hingga dapat menerapkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Jadi tujuan yang terakhir ini kita harus bisa memahami apakah dari kebijakan yang dapat memberikan arah tata hukum yang berlaku hingga dapat menerapkan dan mengembangkan hukum sesuai dengan kehidupan masyarakat dalam suatu sistem. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Untuk itu jangan lupa kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.